Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Yosua Pratama Paung. Saya adalah mahasiswa kampus Politeknik LPP Yogyakarta. Baiklah, saya akan memperkenalkan Small Circle Improvement yang telah saya buat di PT Perkebunan Nusantara 3, tepatnya di Kebun Sedaun. Alat ini saya namai sebagai Gamma 23, yaitu alat garut manual yang memiliki 2 model 3 fungsi. Sebelum kita memasuki fungsi, saya akan memperkenalkan alat-alat yang saya gunakan untuk menciptakan alat ini. Yang pertama, saya menggunakan besi tempeng yang sangat ringan dan besi-besi lainnya yang saya las menjadi satu seperti yang kita lihat pada saat ini. Kemudian saya menambahkan baut di tengah-tengahnya seperti ini yang berfungsi sebagai pengatur kemiringan, di mana alat ini dapat diatur sesuai dengan kenyamanan pekerja. Baiklah, kita akan memperkenalkan fungsi alat ini. Yang pertama, alat ini berfungsi sebagai penggarut gulma yang berada di areal piringan. Kemudian fungsi yang kedua, alat ini dapat menarik sampah yang telah kita garut. Fungsi yang terakhir yaitu alat ini dapat menggarut batang pelepah yang telah dipotong yang lepas dari batang pokoknya, sehingga dapat digunakan dengan mudah melalui cakar-cakar yang telah kita buat. Baiklah, kita akan mencoba alat kita pada piringan yang telah ada ini. Ya, kita akan menggunakan alat ini sebagai pengendali manual pada piringan. Baik, kita akan coba. Yang pertama itu kita garut seperti ini. Sebenarnya kalau bicara tentang batang, kita dapat gunakan batang ini sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya menggunakan batang fiber baja ringan. Kenapa? Karena tujuannya itu supaya lebih ringan. Nah, yang lainnya bisa kita gunakan juga pakai kayu bisa. Nah, setelah kita cangkul seperti ini, kita dapat menarik sampahnya ke pinggiran menggunakan garut. Sehingga kita dapat mengetahui mana gulma yang belum kita garut bersih. Nah, untuk mengatur kemiringan, kita bisa atur kemiringannya. Sebenarnya di sini saya udah atur. Nah, untuk posisi lurusnya sebenarnya kita tinggal injak ini aja, dia sudah lurus kembali. Dan kalau kita mau mengukur miringnya, kita tekan injak lagi seperti ini, sehingga dia miring kembali seperti semula. Baik, kita akan masuk cara perawatan alat ini. Nah, alat ini sebenarnya gampang sekali untuk perawatannya agar tetap tajam dan dapat digunakan. Alat ini sebenarnya bisa diasah sebulan sekali, tapi alangkah lebih baiknya saat kita menggunakan kita asah terlebih dahulu agar lebih tajam, karena alat ini terbuat dari besi biasa yang nanti mungkin saja ketika kita tidak menggunakannya dalam kurun waktu 2-3 hari mengalami pengaratan. Selain itu, kita juga dapat mengoleskan oli atau minyak untuk memperlambat pengaratan tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang Gamma 23 ini. Semoga alat ini dapat berguna bagi kebun, khususnya di PTPN 3 Kebun Sedaun. Terima kasih. Nama saya Dedi Surbakti. Alatnya lumayan bagus, cocok dibuat bukoran. Perkenalkan, nama saya Irita Buru Pardosi.
Saya sebagai mandor di perusahaan ini, kalau bagi saya ini alatnya bagus untuk dipakai miringi pokok kelapa ini. Tapi bagi saya ini alatnya berat kalau terbuat dari besi. Nah, jadi maunya kalau bagi aku ini diganti, maunya dari stainless sekarang kurang tajam sih. Ini berat, ini diganti. Ini jadi sebesar ini di sini, ininya diganti makin kecil gitu loh biar agak ringan dipakai. Soalnya ini berat kali kalau bagi aku. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Yusuf Pratama Martaung. Saya adalah mahasiswa dari Kampus Politeknik LPP Yogyakarta. Dalam program pengabdian kepada masyarakat kali ini, saya akan mengajarkan teman-teman semuanya cara pembuatan pupuk organik cair dari bahan baku daun lamtoro atau yang sering kita kenal sebagai daun pete Cina. Baiklah, langsung saja kita buat. Let's go! Baiklah, kita memasuki proses pembuatannya nih teman-teman. Sebelum kita memulai pembuatannya, kita harus pastikan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan itu sudah tersedia. Nah, bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan pupuk organik daun lamtoro ini adalah yang pertama, daun lamtoro yang sudah difermentasi kurang lebih 2 minggu. Kemudian larutan E4 dan gula merah, yang pastinya jangan ketinggalan ya teman-teman, ada airnya juga. Nah, di sini saya menggunakan air sebanyak 1 liter. Nah, adapun alat yang akan kita gunakan itu adalah wadah untuk penyimpanan pembuatan pupuk organik cair dari daun lamtoro ini. Ya, yang pertama kita mencampurkan 1 liter air ke dalam wadah kita. Nah, 1 liter air. Kemudian kita mencampurkan 50 ml E4. Nah, untuk bentuk E4 ini sebenarnya berwarna coklat ya teman-teman, karena kita pindahkan supaya teman-teman lebih memahami bentuk dari E4 ini. Kemudian setelah kita mencampurkan E4 ini, kita masukkan ke dalam larutan. Setelah kita larutkan, untuk mencegah kita terkontak langsung, sebenarnya teman-teman daun lamtoro ini tidak membahayakan ya, tidak ada efek sampingnya, tapi kita akan tetap pakai APD seperti ini. Kita aduk dulu. Setelah kita kacau sampai merata, kita masukkan gula merah. Nah, untuk gula merahnya ini teman-teman sebenarnya ini sesuka kita aja, tidak ada takarannya, karena ini adalah makanan dari mikroba tersebut seperti itu. Nantinya teman-teman larutkan aja sesuai dengan yang teman-teman mau. Lebih banyak juga lebih bagus seperti itu. Kemudian setelah teraduk rata seperti ini, warnanya akan menjadi kecoklatan. Kita masukkan daun lamtoro yang sudah difermentasi ini teman-teman ke dalam larutan tersebut. Nah, kita masukkan seperti ini. Sudah semuanya kita masukkan. Nah, di sini kita atau saya sebenarnya di sini menggunakan wadah tutup yang berlubang. Nah, karena saya adalah orang yang pelupa, sebenarnya bisa aja tutupnya itu kita pakai yang kedap udara, tapi kita harus rajin nih teman-teman membukanya 2 kali sehari. Nah, dengan tutup yang berlubang seperti ini, nanti akan keluar sendiri tuh teman-teman gas-gasnya yang ada di dalam larutan tersebut. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal tunggu selama kurang lebih 2 minggu sehingga kita bisa menggunakan dan mengaplikasikannya pada tanaman kita. Oke. Nah, gampang kan cara pembuatannya? Nah, PKM saya ini sudah saya terapkan di PT Perkebunan Nusantara 3 Kebun Sedaun, tepatnya di Taman Gizi IKBI Kebun Sedaun. Sampai jumpa di PKM berikutnya.
Kasih ya adik-adik dengan ceramah-ceramahnya, dengan ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat adik-adik dari Politeknik LPP Yogyakarta. Terima kasih buat adik-adik Politeknik LPP Yogyakarta. Semoga produknya bermanfaat selalu. Bye. Keluarga IKBI. Halo Bu Regar, gimana acara hari ini? Hari ini seru banget, dapat minyak kita menjawab untuk pembuatan pupuk organik dalam tanah. Apalagi